kemudian ada beberapa kejanggalan yang kami lihat. Yang pertama, setelah almarhum meninggal di luar, saat belum mengambil tindakan selama masih bernapas, itu mereka biarkan. Setelah meninggal baru ada tuntutan dari keluarga yang mengamuk, akhirnya mereka bawa masuk. Kemudian diam-diam bawa langsung kasih masuk ke ruang peti jenazah. Saya minta tolong, tapi mereka bilang ini pasiennya banyak di rumah sakit. Dan Siapa yang bilang? ya, dan Dokter. pasiennya ini belum ada BPJS yang belum aktif di puskesmas sekitar kota Sentani. Maka kami tidak bisa imbus di sini, harus pulang dulu. Dugaan kelalaian pelayanan kesehatan kembali terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Kabupaten Jayapura. Seorang pasien bernama Martina Biri dilaporkan meninggal dunia saat sedang menunggu penanganan medis di atas kursi roda, tepat di depan ruang instalasi gawat darurat, diduga akibat keterlambatan pelayanan dari pihak rumah sakit. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 8 Maret 2026. Pasien tiba di rumah sakit pukul 5 sore, tetapi selama 1 jam lebih tidak mendapatkan penanganan hingga akhirnya meninggal dunia. Rumah sakit sudah dari tanggal 6. Tanggal 6 kami bawa ke 6 Maret. ya, bulan kemarin. Februari. Februari. Ya, kami bawa ke puskesmas Kemiri. Kami bawa 2 kali, tanggal 6 sama tanggal 10 kami bawa. Tidak ada pertolongan, kami tindakan lanjut tanggal 13 kami bawa ke Rumah Sakit Jawari. Kami bawa di Rumah Sakit Jawari, mereka katakan kami periksa darah lengkap. Setelah itu kami urus persyaratan yang mereka minta selesai. Harapan saya harus imbus tujuannya. Tujuan saya harus imbus, saya minta harus imbus, tapi mereka minta harus urus administrasi lain-lain dulu. Di UKD saya urus semua, mereka tanya ada BPJS, saya kasih KTP. Ada almarhumah, saya kasih KTP almarhumah, dia aktif BPJS di Papua Pegunungan, yaitu Wamena. Dengan demikian mereka bilang BPJS-nya aktif di Wamena, maka kami tidak bisa lanjutkan imbus di Rumah Sakit Jawari. Itu siapa yang bilang? Itu dari pihak dokter. Ya, dari bagian UKD penanganan. Nah, habis itu mereka bilang ambil obat baru pulang lagi ke rumah. Kami pulang karena BPJS-nya belum ada. Kami masih tunggu berobat. Dia berobat di rumah sekitar 18 hari kemudian kami di rumah. Barulah tanggal 4 kami bawa kembali ke rumah sakit lagi. Rumah sakit Jawari, kami keluar dari rumah sekitar jam 11 lebih malam. Jam 11 lebih malam kami jalan, kerannya darurat, kombinasi panasnya tinggi. Jadi kami bawa belan-belan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya minta pasien sekarang darurat, panas kombinasi tinggi, mau minta tolong tindakan lanjutan atau imbus lain-lain untuk masalah administrasi saya jamin, saya akan tangani, saya tidak akan kemana karena ada pasien di sini. Jadi saya minta tolong, tapi mereka bilang ini pasiennya banyak di rumah sakit dan siapa yang bilang? Ya, dan Dokter. pasiennya ini belum ada BPJS yang belum aktif di rumah puskesmas sekitar kota Sentani. Maka kami tidak bisa imbus di sini, harus pulang dulu. Kalian bisa kasih pindah BPJS dari kantor BPJS ke Jayapura, sini salah satu puskesmas. Kalau bisa minta surat rujukan dari puskesmas untuk harus minta imbus. Setelah itu jam 12 lebih kami masih di rumah sakit, masih tunggu karena saya harus butuhnya imbus. Jadi saya masih tunggu pasiennya tahan di sana. Itu di tanggal 4? Tanggal 4, ya jauh malam. Itu orang-orang masih tidur. Tujuan saya itu imbus saja, karena kondisinya memang parah. Tidak bisa bergerak, napasnya, lentinya itu terlalu tinggi. Saya pegang dia punya berut, tapi itu lenti tidak bisa tahan. Maka
mereka katakan harus pulang, tidak ada tindakan lain-lain. Jadi malam sekitar jam 2 saya bawa pulang lagi ke rumah. Malam 2:30 itu suhu. Jadi saya bawa pulang ke rumah, kami tinggal, mereka kasih obat saja dengan dia punya tali keluarkan uapnya itu. Yang biasa kasih keluar uapnya itu yang mereka kasih keluar uapnya saja, baru mereka bilang kami pulang dulu karena tinggal kombinasinya saja yang terlalu tinggi, tidak ada sakit lain-lain. Saya bawa pulang 4 hari kemudian, tanggal 8 kemarin, saya tidak bisa lihat depo kondisi karena kondisinya sudah pucat, terlalu parah. Maka saya kembali lagi tanggal 4 harus bawa ke rumah sakit. Begini kami bawa perjalanan, kami bawa dengan roda 2 jalan, keadaan dalam di atas motor, ya memang sudah tidak ada berdaya, darurat memang. Jadi dia punya sendal semua lepas. Saya tidak lihat karena bawa kendaraan. Jadi tidak lihat dia punya kondisi belakang. Jadi saya tidak lihat dia punya sandal, dia punya pandal sudah hilang di perjalanan. Setelah saya bawa ke Doyo lama Pangkalan, situ ada abang ojek yang duduk malam, sekitar jam 5 itu duduk. Di situ saya bilang minta tolong salah satu dari ojek. Saya tidak bawa uang, tapi minta tolong pasiennya semakin darurat, jadi tolong pegang belakang. Saya mau bawa ke rumah sakit. Jadi di antara mereka satu orang yang harus relakan membantu saya. Setelah itu saya bawa ke UKD. Begini saya dia kas turun di bawah itu, saya harus ambil kursi Aurora. Itu saya bawa, jadi dia masih duduk di atas motor, saya kasih belok dia baru kasih duduk di atas Aurora. Jadi satpamnya juga tidak ada di situ. Itu jam 5 ya Bang? Itu jam 5 sore. Jam 5 sekitar jam 5:15 lah begitu sore. Jadi saya bawa ke situ, pamannya masih duduk. Jadi tolong paman, minta tolong pasiennya ini darurat dan napasnya ini tidak bisa tahan. Badan semua dari ujung rambut sampai 8 kaki itu dia tidak ada bergerak. Jadi tolong tindakan lain-lain baru saya urus. Administrasi lagi. Kata yang 2 kali saya sampaikan dari tanggal 13 sampai 14 itu tanggal 13 sampai tanggal 4 itu saya sampaikan lagi. Tolong untuk masalah administrasi saya akan urus. Tapi tolong tindakan yang lain dulu karena keadaan dia sudah semakin darurat. Jadi setelah saya sampaikan pamannya bilang harus urus bersyarara dulu. Baru kami bisa tindakan lain. Jadi ini sesuai aturan. Jadi saya harus ikuti. Setelah saya tolong pasien pakai kursi ke tempat pemeriksaan kesehatan, saya bawa ke sana. Pasien tidak ada napas. Jadi saya tolong pakai kursi. Setelah kami tarik darah, setelah 15 sampai 20 menit kemudian lama, jadi pasiennya saya kasih kembali lagi ke tempat UKD. Jadi saya bawa kembali lagi, taruh pasien depan situ, baru pamannya sudah tiba-tiba menghilang dari tempat petugasnya. Jadi saya masuk ke dokternya, dokter saya minta tolong tindakan lain-lain, lihat pasien dulu, pasiennya ada di luar, ini obat lain-lain yang dokter kasih saya masih bawa, napasnya tidak tarik, tolong minta tindakan lain-lain atau mau suruh yang lain biarlah tangani dulu baru saya urus administrasi. Tapi di balik katanya dokter, dia bilang, Bapak kami ikuti sesuai prosedur yang ada di rumah sakit ini, jadi Bapak harus keluar terus persyaratan keadaan sakitnya di depan paman situ. Jadi ya seorang dokter katakan begitu, harus saya ikuti keluar. Jadi saya tunggu pamannya, dia tidak datang-datang sampai saya hitung-hitung, saya punya HP lihat-lihat begini sudah 1 jam lebih, jam 6 sudah habis di situ. Saya ambil pemeriksaan bahwa saya tunggu-tunggu sudah hilang. Saya semua selesai, tinggal pasien di situ, saya urus administrasi di kasir, semua saya urus di bagian pemeriksaan darah, saya urus semua, cek semua bayar, tidak ada yang
tangani pasiennya. Pasien saya taruh di depan, tidak ada yang lihat. Karena saya urus administrasi lain-lain, jadi saya tidak lihat kondisinya pasien. Ya, saya datang lihat begini, pasiennya sudah meninggal di luar. Sekitar jam 7.20 itu pasien sudah meninggal. Di mana kakak? Di depan UKD, bukan di dalam tapi di luar UKD. Posisi pas dia duduk atau bagaimana? Posisi pasien di dalam kursi Oh, di kursi roda. di kursi roda. Jadi pas saat kita masuk dari jam 5 sampai jam 6 itu dia masih di dalam kursi roda. Jadi tidak ada yang tangani, tidak ada yang tindakan lain-lain. Dia masih pernapasan di kursi roda. Setelah saya datang lihat begini, keadaan almarhumah, Kakak izin sebelumnya, kakak tahu kakak dia sudah meninggal itu bagaimana? Maksud kakak dong periksa kah? Pas kakak lihat di kursi roda sudah meninggal itu ada yang periksa kah atau seperti apa? itu setelah saya bawa administrasi saya urus baru datang ada teman-teman dari ya teman-teman yang ke rumah sakit itu mereka tunggu di depan situ. Jadi keadaan pasiennya sudah tidak ada pernapasan, sudah buang tangan begini, ini sudah tutup. Jadi adik perempuannya sudah tidak ada napas dan ada papa satu wakil kepala yang datang pegang dia punya tangan bagian kanan sama tes dia punya hidung pernapasan. Dia pegang begini, pasiennya sudah meninggal. Jadi saya kaget di situ karena saya urus administrasi lain, jadi saya kaget. Begini teman-teman yang bawa pasien di depan itu mereka nampak baru masuk semua di dalam. Pasiennya ini darurat, kenapa tidak tangani? Barulah mereka pura-pura ambil pasien baru mau kasih naik. Padahal sudah pasiennya sudah tak berdaya di luar, sudah napasnya di luar, sudah meninggal. Sudah meninggal ya, meninggal di luar. Tapi mereka langsung gerakan cepat untuk menangani. Tapi setelah ditangani, tidak tangani, tapi mereka bilang bapaknya harus kasih naik ke kursi, dari kursi roda kasih naik ke tempat pemasangan oksigen. Jadi saya langsung belok dia kasih naik ke kursi, mereka pasang oksigen. Jadi mereka bilang kamu keluarganya. Baru saya bilang saya pacarnya, keluarganya masih di rumah. Ya. Jadi setelah mereka diam, setelah katakan kata itu mereka diam, tidak ada tindakan lain-lain. Jadi saya kira pasiennya masih hidup, padahal mereka mau kasih tahu pasiennya sudah meninggal. Jadi harus ajukan bawa ke ruang jenazah. Jadi setelah saya tanya pasiennya kenapa tidak tangani, karena ini sudah kalian tidak tangani sampai sudah jam 7 masuk. Sudah jam 7:25 sekitar mau masuk 30-an. Jadi kenapa tidak tangani? Saya tanya begini. Ya, kami sudah bilang tadi, maka kami dokter bilang ya, saya bilang kamu keluarganya. Ya kalau keluarga saya yang tangani, jadi mau kasih tahu apa saya harus tangani, beban apa saya harus tangani, harus tanda tangan apa begitu. Ini dia bilang almarhum sudah meninggal. Itu kata dokter. Jadi kami tidak bisa. Dokter bilang, ya, jadi kami tidak bisa tangani lain-lain. Dan itu saya punya jam yang sudah lihat dari di luar. Terus itu sudah jam 20 meninggal. 20 menit. Terus dokter bilang jam berapa meninggal lagi? Itu sudah masuknya sudah jam 7 lebih 25. Mau masuk 26. Dan dokter juga bilang itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Keterangan mereka lihat mengambil keterangannya melalui keterangan CCTV. Dalam rekaman CCTV, menurut mereka itu pasien tiba di lokasi rumah sakit jam 7. Dan itu tidak benar. Karena pengantar pasien, saksinya itu tiba di sana itu jam 5, bukan jam 7. Jam 7 itu jam yang almarhum meninggal. Yang tiba di rumah sakit itu jam 5. Kemudian ada beberapa kejanggalan yang kami lihat. Yang pertama, setelah almarhum meninggal di luar, saat belum mengambil tindakan selama masih bernapas, itu mereka biarkan. Setelah meninggal baru ada tuntutan dari keluarga yang mengamuk,
Akhirnya mereka bawa masuk, kemudian diam-diam bawa langsung kasih masuk ke ruang peti jenazah. Lalu mereka mau kasih mandi cepat-cepat, mau bawa keluar. Dan ini kami curiga, kenapa mereka bisa tiba-tiba begitu? Ada apa? Apa karena takut ketahuan? Ya sebagai manusia pasti kita bisa mencurigai dengan berbagai dalil. Karena siapapun itu nyawa kan pasti ada keluarga. Tidak ada satu kepala manusia yang turun dari langit turun ke bumi, tidak ada. Pasti semua kita keluar ini semua dari keluar dari ada bapak dan mama dan keluarga. Sehingga sepengetahuan keluarga mereka kemarin itu poin pertama. Yang kedua, begitu kejadian terjadi ada pencabutan kamera CCTV. Jadi artinya memori kamera CCTV-nya mereka cabut. Jadi tindakan-tindakan ini juga itu sangat mencurigakan. Jadi kalau misalnya ada berita yang mau counter atau mau versi mereka, baik itu waktu pasien tiba, kemudian kronologisnya, kalau pemeriksaan dokter, kalau keterangan dokter mau menjelaskan tentang kronologis penyakitnya ini, dia bisa jelaskan apabila pasiennya ditangani langsung oleh dokter. Kalau dia sudah tangani, kemudian hasil pemeriksaannya sudah diketahui oleh dokter, itu dia bisa jelaskan apabila pasiennya ditangani langsung oleh dokter. Tanpa ada penanganan oleh pihak rumah sakit, tidak mungkin pihak rumah sakit menjelaskan kronologi sakit penyakitnya ini. Itu tidak masuk akal. Kecuali dia melakukan tindakan setelah hasil pemeriksaan baru dia simpulkan penyakitnya meninggal akibatnya ini. Itu bisa kami terima. Tapi tidak melakukan tindakan tanpa ada tindakan oleh para medis baru memberikan keterangan, itu pembohongan publik. Apabila kalau ada berita dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa ya almarhum meninggal karena ini, itu semua bohong. Salah satu contoh saat kami minta penjelasan dari pihak rumah sakit, mereka sampaikan bahwa berdasarkan keterangan rekaman CCTV pasiennya tiba dalam rumah sakit jam 7. Itu salah satu pembohongan. Yang sebenarnya itu tiba di lokasi rumah sakit itu jam 5. Ya, mungkin ya ini yang kami bisa dapat menyampaikan untuk menambahkan. Bapak mungkin dari Sangat kecewa karena membrutal dan membabi butanya pelayanan rumah sakit, lebih khususnya para dokter, suster dan mantri. Kemarin memang sangat kami kecewa dan kami menduga ini ada diskriminasi pelayanan rumah sakit ini. Karena yang lain bisa diperbolehkan tanpa syarat bisa masuk ke dalam ruangan layani, tapi keluarga kami ini disuruh tunggu di luar dengan alasan pemeriksaan darah. Sebenarnya sudah meminta dengan hormat berkali-kali, kondisi pasiennya kritis, jadi mohon melakukan tindakan. Baru bagian administrasi yang lain-lain sesuai dengan perintah gubernur dengan Bupati Kabupaten Jayapura itu urusan belakang. Tapi lagi-lagi mereka mengulangi hal yang sama lagi. Mereka tetap prioritaskan BPJS. Oke, Bapak. BPJS-nya ada, tapi alamat BPJS-nya di Wamena. Jadi secara sistem setelah baca mereka bilang arahan dari pihak dari BPJS pindah alamat dari Wamena ke Kabupaten Jayapura itu bisa pindah setelah tanggal 3 bulan ini. Tanggal 3 bulan April ya 1 bulan lebih. Jadi syarat pindah dari Wamena ke Jayapura itu 1 bulan lebih. Di tanggal 3 kemarin baru bisa pindah ke sini. Jadi dengan alasan BPJS-nya belum pindah, mau bawa ke rumah sakit yang lain tidak bisa bawa karena dengan alasan BPJS ini. Wajibkan bisa layani BPJS Kabupaten Jayapura. Sementara pasien ini almarhum ini adalah statusnya mahasiswa, tapi BPJS itu terjadi waktu SMA di Wamena. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.